Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita segera akan menyimak kembali kajian live di Anas Radio Streaming dengan tema 30 menit belajar adab dari risalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kitab Adabul Mufrad karya beliau yang akan dikupas tuntas insyaallah ta'ala bersama Ustaz Rizky Abu Zakaria hafizahullah ta'ala. Di kesempatan Senin pagi hari ini insyaallah kita akan masuk kepada bab 7 hadis ke-16, hadis kedua di bab itu masih dalam tema pembahasan durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar Anas Radio bisa menanyakan pertanyaan seputar pembahasan yang akan dibahas melalui kotak surat @anasradio.com, Yahoo Messenger di alamat Anas Radio, PIN BB di nomor 2633310 Delta, Skype dengan alamat Anas Radio, dan WhatsApp di nomor HP 0813-178-54974. Kalau pendengar Anas Radio, mari kita sapa terlebih dahulu Ustaz Rizky Abu Zakaria hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz di pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah ta'ala bikhair. Masya Allah. Ustaz, langsung dimulai saja pembahasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsana al-hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Pendengar Anas Radio dimanapun berada, alhamdulillah ta'ala di awal pagi yang mubarak ini insyaallah kita dapat bersua kembali mengkaji hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seputar pembinaan akhlak dan adab yang mulia yang disusun oleh Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Ju'fi rahmatullah alaihi dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, di mana walhamdulillah ta'ala pada kitab ini kita sudah beranjak kepada hadis ke-16, masih pada bab yang ke-7, yakni tentang durhaka kepada kedua orang tua, yang bab uququl walidain, yang mana terdahulu telah kita sebutkan di hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di antara akbarul kabair, di antara dosa-dosa yang paling besar yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain. Dosa terbesar setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa berupa kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wa iyadzan billahi min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan dosa semacam ini. Pada hadis yang selanjutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang
meriwayatkan dengan sanad beliau hingga dari riwayat Katib al-Mughirah ibn Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al-Mughirah اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والرد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وأن قيل وقال. Iya, beliau rahimahullahu ta'ala ya pada hadis yang selanjutnya, ya pada hadis yang ke-16 ini, ya beliau rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan hadis dari warat ya katib atau penulis atau sekretaris dari Mughirah ibn Syu'bah, di mana warat mengatakan bahwa kataba Muawiyah ila al-Mughirah, wa Muawiyah rahimahullahu taala menuliskan kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, di mana isi dari tulisan yang beliau kirimkan kepada Mughirah tertera uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat permintaan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu agar Al-Mughirah ibn Syu'bah menuliskan hadis atau apa saja yang beliau telah dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uktub ilayya bima sami'ta, yang tuliskan kepadaku semua yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idzak, dan saat itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah Amirul Mukminin, adalah pimpinan kaum muslimin di zaman tersebut. Namun kedudukan beliau, jabatan beliau tidaklah menjadikan beliau takabbur kepada ilmu, tidak menjadikan beliau merasa melebihi dari ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau secara langsung memohon kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, meminta kepada Mughirah ibn Syu'bah untuk mengajarkan beliau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah teladan, adalah contoh kepada siapa saja yang telah mendapatkan kedudukan, telah mendapatkan jabatan yang tinggi atau mendapatkan penghargaan dari kaum manusia. Jangan sampai penghargaan tersebut, kedudukan tersebut menjadikan dia merasa melebihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa tidak lagi memerlukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenamalan para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak menjadikan apa yang mereka memiliki dari dunia sebagai penghalang untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dicontohkan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu pada hadis ini. Ya, hingga beliau mengatakan, menulis kepada Mughirah ibn Syu'bah, ajarkan, sampaikan kepada saya semua yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Warqad, ya perawi hadis ini, lantas dia mengatakan, fa'amla alayya wa katabtu biyadayhi. Maka Al-Mughirah ibn Syu'bah ya mengimla, ya membacakan hadis-hadis yang telah beliau dengarkan, dan berkata Warad, dan saya menulis dengan tanganku ini. Saya menulis dengan tanganku ini apa yang disampaikan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Di mana Mughirah ibn Syu'bah berkata, inni sami'tuhu, bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari 3 perkara, dari 3 hal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an kasratis su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kasrati as-su'al, melarang memperbanyak pertanyaan.
yang memperbanyak permintaan. Kalangan ulama yang dalam menyebutkan masalah ini, masalah as-su'al, pada hadis ini kasratus su'al didirikan dengan as-su'al secara umum, baik itu as-su'al atau permintaan, permohonan, ya su'alun nasi amwalahum, itu meminta kepada kaum manusia, memohon dari kaum manusia harta benda mereka. Ini yang pertama tafsiran dari kalimat as-su'al. Dan bisa juga makna as-su'al di sini kasratu as-su'al, yakni su'al al-mushkilat wal mu'dalat. Bertanya tentang perkara-perkara yang muskilah, perkara-perkara yang menjadi polemik bagi seorang hamba, perkara-perkara yang membingungkan seorang hamba. Ya, maka memperbanyak pertanyaan yang seperti ini, perkara-perkara yang membingungkan atau menjadi polemik bagi dia hingga dia mubtala, hingga hamba tersebut ya mendapatkan musibah karena persoalan tadi, hingga dia memperbanyak pertanyaan, memperbanyak yang mengajukan soal kepada ya kaum muslimin yang berada di sekitar dia. Ini termasuk di antara yang dilarang. Termasuk di antara yang dilarang yang masuk pada keumuman hadis wa yanha an kasratus su'al. Ya. Adapun kalau kita melihat makna kasratus su'al ini kepada makna yang kedua yang kita sebutkan tadi, ya larangan memperbanyak pertanyaan terhadap perkara-perkara yang muncul, perkara-perkara yang menjadi polemik di hadapan kita. Dikarenakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pada hadis yang sahih diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daruni ma taraktukum ya fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim ya wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi sekian banyak polemik, menghadapi sedemikian banyak permasalahan yang ada yang muncul belakangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Daruni ma taraktukum." Ya, bahwa cukuplah kalian ini yang mencukupkan dengan apa yang telah saya tinggalkan kepada kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kepada umatnya kecuali kebenaran. Tidaklah meninggalkan kepada umatnya kecuali pijakan yang jelas. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda." Telah saya tinggalkan kepada kalian di atas pijakan yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Jangankan siangnya, malamnya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cerah layaknya siang hari. Yadawuni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguhnya umat sebelum kalian ya ini menjadi binasa karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan, karena banyaknya persoalan yang mereka sodorkan kepada nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka. Kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penyelisihan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar ketika seorang hamba mendapati demikian banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya, dan apabila saya memerintahkan kepada kalian atas sesuatu, maka kerjakan, amalkan, aplikasikan perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesanggup yang kalian mampu lakukan. Fa idza nahaitukum anhu, karena apabila saya melarang kalian dari sesuatu, nahaitukum an syai'in fad'uhu, maka tinggalkan hal tersebut. Jadi ini solusi bagi seorang hamba ketika dia mendapatkan sekian banyak permasalahan yang ada di hadapan dia. Jangan dia menjerumuskan diri dia ke dalam hal yang sifatnya mutasyabih, yang tersamar tadi. Jangan menjerumuskan diri dia ke dalam perdebatan yang tiada ujungnya, yang tiada akhirnya. Namun ketika mendapati hal semacam ini, lihat
Apakah hal tersebut masuk ke dalam perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dilakukan, ataukah termasuk di antara perkara yang dilarang, maka harus ditinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal halalu bayyin wal haramu bayyin." Bahwa perkara yang halal yang diperbolehkan seseorang untuk melakukan hal tersebut sudah diterangkan di dalam sunnah dan juga sudah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Perkara yang haram pun seperti itu. Ya, perkara yang haram juga semacam ini. Segala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi disinilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan solusi kepada umatnya ketika dia mendapati polemik yang ada di sekitaran dia. Ya, yaitu yanha an kasrati as-su'al. Dan yanha an kasrati su'al. Dan juga sebagian menafsirkan makna kasrati su'al, yakni su'al an ahwalin nas. Itu larangan memperbanyak bertanya tentang hal ihwal ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Larangan memperbanyak soal untuk menelaah, mengetahui apa yang terjadi kepada seorang hamba. Ya, tentang pandangan dia, tentang sikap dia, ya, atau hal-hal yang terkait secara pribadi pada hamba tersebut. Maka ini juga termasuk pada larangan kasrati as-su'al. Seseorang tidak mencari tahu tentang kesalahan saudaranya, tidak mencari tahu tentang hal-hal yang miring tentang saudaranya. Karena hal tersebut juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masuk pada keumuman kalimat yanha an kasrati as-su'al. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pada zaman ini sebagian besar kaum muslimin mengabaikan larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka merasa ya menggunjing, ya melakukan ghibah terhadap saudara dia, memperbincangkan hal ihwal saudaranya dengan ya pembicaraan yang negatif yang tidak sehat sebagai santapan pagi dan sore hari, sebagai sesuatu yang mereka rasakan suatu keharusan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagian di antara mereka menamakan atau mengatasnamakan hal tersebut ya dengan dalih syariat, dengan dalih nasihat, bahkan dengan dalih ilmu jarh wa ta'dil, sementara mereka sama sekali tidak mengetahui hakikat dari an-nasihah, tidak mengetahui hakikat dari ilmu jarh wa ta'dil. Ya, ini adalah kebodohan yang nyata, dan ini adalah pemutarbalikan fakta syariat yang seharusnya seorang hamba sebelum dia berbicara tentang hal tersebut mempelajari agama ini dari dasar agama tersebut. Salah satu di antaranya ya mengetahui makna dari hadis ini. Yanha an kasratis su'al. Ini makna kasratis su'al yang pertama. Yang kedua, an kasratis su'al yang sebagian juga menyebutkan yakni kasratis su'al menyingkap hal-hal yang mutasyabih, menyingkap hal-hal yang tersamarkan kandungan maknanya di dalam Al-Quran Al-Karim maupun dalam Sunnah. Dan ini di dalam Al-Quran Al-Karim sendiri telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'ukum." Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian memperbanyak pertanyaan. La tas'alu an asya', jangan kalian bertanya tentang sekian banyak sejumlah perkara, sejumlah persoalan. In tubda lakum tasu'ukum. Dan apabila pertanyaan kalian ini dijawab, ditunjukkan jawabannya baik itu oleh Allah maupun Rasulnya, maka hanya akan mendatangkan kesusahan kepada kalian. Sebagaimana halnya yang terjadi pada Bani Israel ketika Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka an tasbahu baqaratan. Hal yang sederhana yang sangat mudah, tasbah baqaratan. Ya, kalian menyembelih an tasbahu
Inna Allah ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah hanya menyuruh kalian menyembelih seekor sapi, apapun sapi tersebut. Mau sapinya tua, mau sapinya muda, mau betina, mau laki-laki, terserah. Akan tetapi mereka mempertanyakan banyak hal kepada Musa alaihissalam, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kriteria kepada baqarah, sapi yang harus disembelih oleh mereka, yang ujungnya menyusahkan mereka sendiri. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada akhir ayat tentang pembicaraan hal ini, wa ma kanu yaf'alun, bahwa hampir-hampir saja mereka tidak sanggup, tidak mampu melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Karena apa? Karena kasratu su'alihim. Karena banyaknya mereka bertanya tentang perkara yang perkara tersebut sudah berlaku umum. Ya, perkara yang umum, ya, perkara yang sifatnya global yang telah disampaikan oleh seorang nabi, seorang rasul kepada mereka. Disinilah para fuqaha Islam mengajarkan kepada kita kaidah yang penting. Ketika seorang menghadapi sesuatu yang sifatnya umum seperti ini, ya, diajarkan kepada kita untuk tidak mengutak-atik, ya, tidak menelaah lebih lanjut, tidak mencari-cari, ya, tidak mencari-cari detail dari perkara tersebut. Kemana disebutkan dari kaidah mereka, dalam fuqaha Islam, ada istifsal, inna wurud al-ihtimal, ya, ijra'an lil umumi fil maqal. Wa tidak, ya, mencari istifsal detail tentang suatu perkara yang sifatnya umum untuk menempatkan perkara tersebut tetap pada keumumannya. Ya, tetap kepada keumumannya, lakukan sesuai dengan keumuman. Kalaupun nantinya pada saat beramal, ya, seorang hamba mengetahui ada dalil, ya, ada dalil, ada keterangan yang mengeluarkan dari konsep keumuman, barulah dalil tersebut diambilkan. Ya, ini tentang masalah kasratu as-su'al. Ya, kasratu, ya, as-su'al. Jadi kasratu su'al ini mencakup, ya, soal tentang perkara yang mutasyabih dalam agama. Kasratu soal ini juga mencakup, ya, memperbanyak pertanyaan ketika adanya polemik masalah yang berada di hadapan kita. Kasratu soal juga mencakup makna memperbanyak permintaan akan harta di tengah-tengah kaum muslimin atau dari kaum muslimin. Ya, ini juga bukan perkara yang baik, bukan perkara yang terpuji. Sehingga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip konsensus ulama, kesepakatan ulama tentang larangan seseorang minta tanpa adanya alasan yang penting, tanpa adanya alasan yang benar-benar darurat. Ya, bahkan sebagian ulama juga menganggap makruh, ya, menganggap makruh seseorang itu meminta sesuatu, ya, kepada hamba yang lain sementara dia mampu untuk mengupayakan hal tersebut. Dia mampu untuk berbuat, dia mampu untuk melakukan, ya, dia mampu untuk mendapatkan harta tadi dengan usaha dia sendiri. Ya, wallahu ta'ala a'la wa ahkam bis-shawab. Ini yang dilarang yang pertama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanha an kasrati as-su'al. Yang kedua, ya, disebutkan oleh Mughirah bin Syu'bah, wa idha'atil mal. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, pada hadis ini adalah idha'atil mal. Adalah idha'atil mal, yakni, ya, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Dimaksud dengan al-mal, dimaksud dengan harta yang dimaksud di sini, yakni, ya, sesuatu, ya, sesuatu yang mencakup semua yang dimiliki dan memberi manfaat bagi seseorang. Jadi kriteria al-mal. Dikatakan dia mal dari kata al-mumawwal, sesuatu yang dapat ditakar nilainya. Ada yang menyebutkan juga makna mal, yakni sesuatu yang qabilan litamlik atau litamalluk. Itu sesuatu yang dapat masuk pada penguasaan. Ya, masuk pada penguasaan.
sebagian mendudukkan juga bahwa dimaksud dengan harta di sini yang sesuatu yang memiliki nilai dan juga memiliki mana dapat diberikan batasan kepemilikan. Tahta hirs. Ya, itu memiliki nilai dan diberikan batas kepemilikan. Jadi semua yang masuk pada cakupan ini maka itu dikategorikan al-mal. Memberikan manfaat, dapat dikuasai, dapat dimiliki, memiliki nilai tertentu yang dapat ditakar, dan dia masuk dalam bentuk suatu penguasaan tertentu. Itu mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam konteks di sini wa idha'atil mal. Al-mal di kalangan Arab terkadang diperuntukkan pada emas dan perak. Terkadang juga diperuntukkan kepada hewan ternak semisal unta dan selainnya. Ya, namun tentunya di sini diinginkan dengan kalimat al, adanya al pada awal kata al-mal menunjukkan keumuman apa saja yang mencakup pada kategori harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang idha'ah. Ya, melarang menyanyiakan harta. Ya, melarang menyanyiakan harta benda. Pada masuk dengan kata al-idha'ah pada hadis ini, yakni pemanfaatan yang keliru, pengelolaan yang keliru. Yang mana pemanfaatan dan pengelolaan ini akan menjadikan musnahnya atau berkurangnya harta atau berkurangnya nilai dari harta tersebut. Ini masuk pada kategori idha'atil mal. Ketika seseorang mengelola, memanfaatkan harta dengan cara yang salah, cara yang tidak benar, hingga akhirnya harta tersebut hilang sama sekali. Karena seharusnya ketika seorang hamba dia berinteraksi dengan harta yang dia miliki, dia seharusnya berinteraksi memanfaatkan harta tersebut ya kepada arah yang benar. Ya, dia menjaganya, mengelola harta tersebut, ya mengembangbiakkan harta tersebut, dan kalaupun akhirnya disalurkan, maka disalurkan kepada hal-hal yang disyariatkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi dia, ya, seperti infak untuk diri dia sendiri, makan dan minum dan selainnya, kepada istri dan anak-anaknya, ataukah yang berkaitan dengan din ukhrawiyah hamba tadi, yaitu infak fi sabilillah, sedekah yang sunnah, zakat yang wajibah, dan segala yang berkaitan dengan amalan-amalan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bentuk peribadatan yang berkaitan dengan materi. Maka inilah bentuk penyaluran harta kepada hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu masuk pada kategori idha'atul mal. Masuk pada kategori idha'atul mal. Dan pada konteks idha'atul mal ini juga terkandung makna yang implisit bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak melarang seorang hamba untuk memiliki harta. Tidak melarang seseorang atau seorang hamba untuk mengupayakan kasih, usaha, upaya untuk mendapatkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul man harrama zinatallah." Katakanlah ya Muhammad, siapakah yang mengharamkan zinatullah, perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akhraja li ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan perhiasan terus untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa thayyibati minar rizq. Dan katakan juga siapa yang mengharamkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ya, dan ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahallallahu al-bai' wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Dan jual beli ada suatu proses ya untuk memiliki harta tertentu. Memiliki harta tertentu. Dan Allah mengharamkan riba. Ya. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surah Al-Jum'ah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi." Dan apabila telah kalian kerjakan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala.
ayat ini dan juga makna implisit dari hadis ini menunjukkan kebolehan seorang hamba untuk memiliki harta. Ya, seorang hamba untuk mengupayakan, mengusahakan adanya harta, ya bagi dia. Namun setelah itu tentunya ketika harta ini dia miliki, dia harus pergunakan ya untuk cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang diperbolehkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sampai menyia-nyiakan harta tadi. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an kasratis su'ali wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Nah, yang terakhir dan dilarang oleh Allah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis ini yakni qila wa qala. Ya, qila wa qala. Yang dimaksud dengan qila wa qala ini bentuk pengulangan yang menunjukkan ya mubalaghah, menunjukkan makna hiperbolik bahwa larangan untuk memperbanyak ya, larangan untuk memperbanyak ujaran. Ya, sebagian mengatakan qila wa qala itu qila kaza wa qala kaza. Mengatakan demikian dan mengatakan seperti ini. Ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa makna qila wa qala yakni hikayat, ya membicarakan atau memperdengarkan ucapan-ucapan kaum manusia. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal seperti ini, menyampaikan sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali, atau sesuatu yang tidak benar, atau sesuatu yang tidak diketahui apakah sesuatu itu ada ataukah tidak ada. Hal-hal yang tidak ada faedahnya bagi seorang hamba, maka bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk kita memperbanyak pembicaraan, memperbanyak penyampaian tentang hal semacam ini. Ya, dan munasabah kesesuaian hadis ini dengan bab yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yakni pada bagian akhir hadis. Wa an qila wa qala. Ya, wa an qila wa qala, dan bisa juga pada makna idha'atil mal. Ya, karena ketika seorang hamba dia menyanyiakan harta yang dia miliki, tidak dia infakkan kepada kedua orang tua dia, maka ini termasuk bahagian dari uququl walidain. Ataukah juga dia memperbanyak pembicaraan yang tidak perlu, yang tidak ada gunanya, hingga akhirnya terjerumus kepada perkataan-perkataan yang makruh atau disampaikan kepada kedua orang tua dia, maka ini masuk pada kategori uququl walidain yang kita sebutkan terdahulu. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan tentang masalah ini, idha'atil mal, dan larangan an qila wa qala. Ya, dan agar seorang hamba berhati-hati menjaga harta dia, menjaga hati dia, keinginan dia, qasd dia, menjaga qasd, ya, menjaga keinginan, menjaga hati pada kasrat soal, dan menjaga harta dia pada masalah idha'atil mal, dan menjaga lisan, ya, menjaga lisan dia, itu larangan dari qila wa qala, tidak kepada siapapun juga, termasuk ya menjaganya dari kedua orang tua dia, jangan sampai lisan tersebut yang menjerumuskan dia kepada bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wala haula wala quwata illa billah. Ya, dan hadis yang kedua, ya, hadis ke-16, hadis yang kedua dari bab yang ke-7, merupakan akhir hadis dari bab uququl walidain. Ya, semoga apa yang kita simak pada kesempatan hari ini yang memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan berhubung waktu yang telah usai, ya kita cukupkan ya bacaan kita pada Kitabul Adabul Mufrad yang dituliskan oleh Imam ya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, thumma nas'alullaha ilman nafi'an ya wa amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz atas pembahasan yang berberkah. Kemudian para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kita masuk kepada forum tanya jawab. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz dari Bulan di Manado. Ustaz, ayah saya sudah menikah lagi dengan seorang wanita gadis. Umur wanita tersebut seumuran dengan saya, dan saya ada rasa ketertarikan kepadanya.
sampai suatu hari di rumah kami cuma berdua, kami melakukan sesuatu. Apakah saya termasuk melakukan durhaka kepada orang tua saya, Ustaz? Mohon petunjuknya, jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada saudara fulan di Manado. Iya, yang saudara lakukan termasuk di antara perbuatan dosa, dosa besar, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah melarang perbuatan ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqrabuz zina," dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya, dan juga dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan betapa perbuatan dosa zina ini demikian berat, sehingga pelakunya apabila kita menerapkan hukum syariat, pelakunya dikenakan hukuman rajam ataukah hukuman cambuk. Ya, apalagi jikalau seorang yang melakukan zina dengan istri dari bapak dia, yang tidak lain adalah ibu tiri dia. Ya, di mana dalam beberapa riwayat terdapat larangan bahkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dia berhubungan dengan yang anak atau istri dari anaknya. Dan kalau kita memaknai hal seperti itu setara juga, ya, jika seorang anak dia berzina dengan istri dari bapak dia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara muharramat, wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, di antaranya adalah istri-istri dari bapak kalian, termasuk ibu dan juga ibu tiri. Ya. Apabila Anda merasa adanya ketertarikan kepada ibu tiri Anda, maka seharusnya Anda menghijab diri, yang menjaga diri, ya, dan menjaga hati Anda, dan tidak malahan sengaja berdua-duaan dengannya. Kalau apabila misalnya pun terjadi kondisi berduaan, maka sekiranya Anda segera menghindar dari kondisi tersebut, menjauh dari keadaan tersebut, agar syaitan tidak masuk di antara kalian berdua dan membisikkan hal-hal yang buruk. Dan apabila telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pertama-tama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidaklah akan diampuni kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuni dosa Anda. Karena perbuatan ini termasuk dosa besar dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah termasuk perbuatan yang masuk kepada durhaka? Bisa jadi. Dan ini masuk dalam pelanggaran hak orang tua Anda, dan melanggar kehormatan dia, dan melanggar juga kehormatan keluarga Anda. Ya, seperti ini, ya, bisa jadi masuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua apabila terlarang berbicara yang kasar, terlarang melakukan perbuatan yang merendahkan ya orang tua dari sisi ucapan, apalagi dengan perbuatan semacam ini. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jika demikian terjadi adanya, maka ada baiknya Anda untuk menjauhkan diri dari lingkup dari ibu tiri Anda, pergi, ya, mencari keadaan yang lebih baik, yang tidak, agar Anda tidak terfitnah dengan keberadaan dia, ya, seiring dengan memohon istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kiranya yang sebaiknya dilakukan untuk saat-saat sekarang ini. Ya, wallahu taala a'la wa ahkam bis-shawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Satria di Depok, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika kuburan orang tua kita itu amblas dimakan tanah, Ustaz? Apakah itu adalah bagian dari durhaka kepada orang tua? Karena ketika hal itu terjadi, kami dari anak tidak mengetahui hal itu, dan mengetahuinya setelah beberapa bulan berlalu. Apa, Ustaz? Ya, ini nggak termasuk dalam bentuk kedurhakaan, ya, ketidaktahuan, kealpaan, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni hal semacam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an Karim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau mengambil hukuman atas kami, ya, siksa atas kami apabila kami lalai atau kami terlupakan.
Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ruf'al qalam an salas, ya, bahwa beban taklif hukum syarak diampuni dari seseorang apabila dia terlupakan, ya, dia terlewatkan dari sesuatu yang seharusnya dia lakukan dan ketidaktahuan. Ya, karena itulah apabila Anda tidak mengetahui karena alpa atau karena lupa atau karena tidak tahu sama sekali, maka tidak ada dosa atas Anda. Namun sebaiknya dilakukan adalah memperbaiki kuburan tersebut segera. Ya, jangan sampai jasad dari almarhum, ya, insyaallah dari bapak atau orang tua Anda yang berada di kuburan tersebut akhirnya malah terangkat keluar. Maka segera diperbaiki kuburannya, diratakan kembali dengan tanah sekitarnya, ya, diberikan tanda bahwa ini adalah kuburan. Dan apabila tidak memungkinkan kecuali harus memberikan fondasi tertentu di sekitar tanah kuburan agar tidak amblas kedua kalinya, itu juga tidak mengapa, insyaallah taala. Ya, karena kadang-kadang hajiat atau perkara-perkara yang utama, yang penting, yang urgen itu didulukan oleh para ulama kita setara dengan kondisi-kondisi darurat. Ya, setara dengan kondisi, ya, darurat. Walaupun hukum asalnya, ya, mendirikan bangunan di sekitar kubur ini terlarang dalam pandangan mayoritas ulama Islam. Akan tetapi apabila, ya, ada tujuan tertentu yang lebih mendatangkan maslahat seperti yang kita utarakan tadi, maka kita katakan, ya, tidak mengapa dilakukan sebatas kebutuhan, sebatas, ya, kebutuhan, tidak lebih dari itu, tidak ditinggikan melebihi kadar yang melebihi kebutuhan. Apabila dengan pondasi ini cuma setinggi 1 cm atau 2 cm misalnya, itu sudah mencukupi, ya, menghalangi tanah itu amblas kedua kalinya, maka ini dilakukan. Lebih dari itu haram, ya, lebih dari itu haram. Makanya sebaiknya dilakukan apabila Anda sudah mengetahui bahwa kuburan orang tua Anda itu amblas, ya, karena sebab-sebab tertentu. Allah Taala ala wa ahkam bisawab. Nah, kalau ada Ustaz jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Zulaikha di Malang. Karena sedang merencanakan pernikahan dengan seorang pria non-muslim, namun dia sedang kesulitan untuk menjadi muslim karena dalam tekanan keluarga. Nasihatnya Ustaz, bagaimana seharusnya Anda bersikap sebagai seorang akhwat? Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terdapat keterangan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larangan seorang wanita muslimah menikahi seorang laki-laki non-muslim kecuali apabila laki-laki tersebut memeluk Islam. Ya, jadi, ya, bukan hal yang terpuji kiranya dan juga bukan hal yang halal atau diperbolehkan oleh syariat. Ya, yaitu Ummu Zulaikha di Malang, ya, dia menikah dengan seorang laki-laki non-muslim, ya, dan tidak memandang kepada keadaan laki-laki tersebut. Baik dia itu dimudahkan untuk menjadi muslim namun dia menunda keislaman dia, ataukah dia kesulitan untuk menjadi muslim. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Mungkin, ya, bukan pada saat sekarang atau saat itu laki-laki ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lain waktu. Kalau lain waktu berarti laki-laki ini bukan rezekinya, ya, Ummu Zulaikha untuk mendapatkan laki-laki tersebut sebagai suami. Ya, laki-laki muslim yang lain, ya, para ikhwan kita, terutama yang iltizam kepada sunnah, jauh lebih baik daripada laki-laki tersebut. Walaupun dia mengupayakan dirinya untuk, ya, menjadi seorang muslim. Namun selama dia tidak menjadi seorang muslim, itu bukan menjadi alasan bagi Ummu Zulaikha, bagi anti, untuk menjadikan dia sebagai istri, sebagai suami. Ya, jadi ini yang saya anjurkan, ya, agar, ya, Ummu Zulaikha apabila tidak dapat menunggu, dan sebaiknya seperti itu, tidak usah menunggu dia, ya, mencari laki-laki muslim baik yang lain yang saleh, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, memiliki pengetahuan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun laki-laki ini yang mengundur-undurkan atau tertahan oleh kondisi keluarga dia sehingga dia belumlah memeluk Islam, sebaiknya, ya, diabaikan,
kecuali apabila dia memeluk Islam dalam waktu sesegera mungkin. Ya, wallahu taala a'la wa ahkam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Sahla di Makassar. Ustaz, Anda mau tanya bagaimana jika seorang ikhwan melakukan perbuatan zina sebelum mengenal kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dia sudah mengetahuinya walau ilmunya sudah sedikit. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Tafadhol. Jadi bagaimana seseorang melakukan perbuatan zina sebelum mengenal kajian Ahlus Sunnah? Iya, Ustaz. Terus? Ya, bagaimana hukumnya? Karena dia setidaknya sudah mengetahui hukum tentang perbuatan zina itu walaupun sedikit. Ya, standar hukum bukan karena dia salafi atau tidak. Ya, hukum-hukum syariat kita sudah berlaku sebelum adanya istilah salafiyah. Ya, sebelum adanya istilah Ahlussunnah wal Jamaah, hukum syariat sudah berlaku. Ya, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in, ya sudah berlaku hukum. Ya, dan pemberlakuan hukum pidana bagi para pelaku perbuatan kemaksiatan tertentu, termasuk perbuatan zina, mencuri, ya, meminum khamar dan selainnya. Apabila si fulan ini mengetahui tentang perkara perbuatan zina, lantas dia melakukannya, ya, walaupun dia bukan seorang salafi, ya, walaupun dia seorang yang berafiliasi kepada jamaah tertentu atau institusi tertentu yang tidak sejalan, ya, dengan dakwah salafiyah, tetapi ya masuk dalam kategori Islam dan mengenal hukum-hukum Islam, maka diberlakukan bagi dia setiap hukum-hukum Islam tersebut, ya, dan tidak dipandang apakah dia salafi atau tidak. Ya, jadi tidak ada batasan seperti ini, ya. Dan apabila dia melakukannya setelah dia mengenal dakwah salafiyah, ya, tetap dia ya masuk dalam pelaku ya perbuatan zina, ya, dia pelaku dosa besar, dan keberadaan dan perlu diperhatikan ya, yang menghapuskan dosa yang telah berlalu itu adalah keislaman seseorang yang sebelumnya dia bukan seorang muslim. Ya, wal Islam yajubu man kana qablahu. Islam itu akan menghapuskan semua yang telah berlalu. Itu apabila seorang ahli kitab misalnya, Nasrani atau Yahudi atau seorang musyrik pelaku dosa besar ketika dia masuk ke dalam musyrik, setelah itu dia masuk Islam, maka dosa-dosa dia terdahulu dihapuskan dengan sendirinya. Ya, Islam yang menghapuskan dosa tadi, bukan ya kalimatus salafiyah. Ya, jangan sampai seseorang menganggap bahwa dengan salafiyah bisa terhapus dosa-dosa dia yang telah lalu ketika dia masuk dakwah salaf. Tidak, dosa-dosa dia tetap ada. Ya, dosa-dosa dia tetap ada, hanya saja kemuliaan dakwah ini, ya, hanya saja kemuliaan dakwah ini, ya, ketika ya dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa, dia menyadarinya, dan dia bersegera untuk bertobat sebagaimana yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu. Ini kelebihan dari dakwah salafiyah tersebut, dan ketika seseorang dia menjadi seorang salafi, biasanya berbeda dengan komunitas yang lain yang berusaha mencari pembenaran atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dakwah salafiyah tidak seperti itu. Ya, ketika seseorang tergelincir, maka yang wajib bagi dia taubatan nasuha, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal kebaikan dan menyadari bahwa amalan tadi adalah amalan yang mungkar dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'la wa ahkam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Majid di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ustaz, jika seseorang berprofesi sebagai supir bus antara provinsi dan profesi tersebut dia kerjakan setiap hari, apakah ia termasuk musafir selama menjalani profesi tersebut, dan bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan sholat dan puasanya? Barakallahu fikum. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang dikategorikan musafir apabila dia telah melakukan safar yang ma'ruf, ya, safar yang ma'ruf yang dianggap safar secara umum, ya, dalam pandangan atau dalam kultur suatu masyarakat.
Ya, dalam kultur suatu masyarakat. Dikatakan dia musafir, maka dia musafir. Dikatakan dia safar, maka dia safar. Apapun jenis pekerjaan yang dia lakukan, termasuk sebagai sopir. Ketika pekerjaan dia, ya sebagai sopir ini, dia melakukan aktivitas berpindah dari satu daerah ke daerah, melakukan perjalanan yang jauh, ya secara kultur budaya yang ada di negeri kita misalnya, jarak yang dilakukan atau ditempuh oleh sopir ini, saudara ini, dianggap sebagai suatu safar, maka tentunya dia adalah sebagai seorang musafir. Dan bagi seorang musafir berlaku sejumlah hukum-hukum syarak, yang berlaku sejumlah keringanan atas beberapa hukum syarak tertentu. Di antaranya, ya, diberikan keringanan bagi dia untuk mengqasar salat. Nah, diberikan keringanan untuk mengqasar, ya, salat. Bahkan sebagian ulama memandang qasar salat itu sesuatu yang wajib. Dia berpegang dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Furidatis salatu rak'ataini wa zida fil hadar wa uqirrat fis safar." Ya, bahwa salat fardu pertama kali diwajibkan itu dalam bentuk ya bilangan 2 rakaat. Ya, kemudian selanjutnya ditambahkan ya bilangannya menjadi 4 rakaat. Ya, ketika seorang itu mukim. Dan tetap diletakkan bilangan 2 rakaat ketika seorang itu musafir. Ya, berarti ketika seorang safar, salat yang harus dia lakukan hanyalah 2 rakaat pada salat rubaiyah. Dia mengqasar salat rubaiyah menjadi 2 rakaat, yaitu salatul zuhur, ya salatu al-asr, dan salatu al-isya. Dan juga terdapat keringanan, namun sifatnya umum, keringanan untuk menjama antara 2 salat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjama antara zuhur dan asar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a antara maghrib dan isya. Ini terkait dengan salat. Jadi ada beberapa furu' masalah ini dibahas tentunya dalam pembahasan fikih ya. Demikian halnya juga dengan puasa. Terdapat keringanan bagi dia untuk ya memilih apakah dia berpuasa pada bulan Ramadan ya, dimaksud di sini ya yang fardu, ataukah dia memilih qada, menggantinya di hari lain di saat dia mukim. Ya, pendapat yang paling tepat dalam bab ini dari sekian banyak pendapat di kalangan ulama tentang puasa bagi seorang musafir, ya apabila dia mampu untuk berpuasa ketika dia dalam perjalanan, dalam safarnya, maka itulah yang dia lakukan. Itulah yang dia lakukan, dan ini lebih utama daripada dia berbuka dan mengqadanya di hari lain. Namun apabila dia kepayahan, ya dia kepayahan, ya dengan berpuasa pada perjalanan dia, ya ataukah akan mendatangkan mudarat bagi dia ketika dia berpuasa di saat safar, maka lebih utama bagi dia berbuka dan menggantinya di hari lain di saat dia mukim atau di saat dia mendapatkan kelapangan. Ini yang terkait dengan ibadah ya puasa, apalagi termasuk puasa fardu. Cuma nanti ulama silang pendapat pada puasa dengan puasa nazar. Apakah puasa nazar juga termasuk mendapatkan keringanan ataukah tidak? Ya, apakah juga dapat diqadha ataukah tidak? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Ya, misalnya seseorang, tidak apa-apa ya kita lebarkan sedikit ya. Sudah faedah intermezzo kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika seseorang misalnya bernazar, saya bernazar karena Allah puasa pada hari Selasa. Sadar Allah pada hari Selasa dia safar. Ya, pada hari Selasa dia safar. Apakah dia boleh menggugurkan puasa dia dan mengqadanya di hari lain ataukah tidak? Kalau kita melihat pandangan ulama, bahwa setiap ibadah yang zatus sabab, ya, wal qasd, ya, setiap ibadah yang disertai dengan sebab dan tujuan tertentu, alasan tertentu, maka harus dilakukan sesuai dengan sebab dan alasannya. Wal ahkam taduru ma'illatiha. Dan hukum-hukum syariat kata para fuqaha itu selalu seiring dengan alasannya, dengan sebabnya. Sementara sebab dia berpuasa pada hari itu karena nazar dia dan harus dikerja. Iya, sekali lagi menganggap bahwa puasa nazar sifatnya mudayyak, tidak muwassak, tidak kena hanya ya puasa yang lain. Ya, dia mudayyak artinya tidak boleh diganti pada hari yang lain. Iya,
maka apabila dia berada pada hari Selasa tadi dan dalam keadaan safar, maka dia harus berpuasa. Tidak ada qada bagi dia. Ketika dia tidak mampu melakukannya, alaihi kafarah. Maka dia diharuskan membayarkan kafaratun nazar. Ini kalau kita bicara tentang puasa nazar. Ini berbeda ya dengan puasa Ramadan, puasa yang wajib. Pada puasa Ramadan, apabila dia tidak mampu lakukan, dia qada pada hari lain. Sementara puasa nazar yang wajib tidak seperti itu. Ya wallahu ta'ala a'la wa ahkam bisawab. Nah. Baik, jazakallah ya Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari Fulan di Depok. Ustaz, bagaimana jika ayah kita yang sudah meninggal memiliki hutang, kemudian kita sebagai anak memiliki harta, namun kita tidak mau membayarkan hutang ayah tersebut? Apakah ini bagian dari durhaka kepada orang tua atau tidak? Apa Ustaz? Ya. Jadi gimana? Jadi seorang anak jika seorang ayah memiliki hutang namun sang anak tidak membayar. Pertama, ya seharusnya ya perlu kita ketahui orang tuanya masih hidup ataukah tidak. Ya. Apabila orang tuanya masih hidup, sudah meninggal orang tuanya, Ustaz. Sudah meninggal. Ya, tidak apabila misalnya orang tuanya masih hidup dan dia dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta, tentunya dia masuk dalam kafalah si anak, jaminan dari si anak. Jadi termasuk utang si bapak ini masuk dalam jaminan siapa? Anak tersebut. Ya. Dan apabila si ayah ini sudah meninggal dunia, ya seharusnya dilihat juga ketika dia wafat, apakah memiliki harta warisan ataukah tidak. Ya, apakah si anak ini memiliki bagian warisan yang ditinggalkan orang tuanya ataukah tidak. Jikalau misalnya memiliki warisan, ya terkadang ada yang terjadi seperti itu. Tanpa melihat utang piutang si mayit, warisan dibagi aja. Nanti setelah utang piutang, setelah warisan dibagi, baru ketahuan utang si mayit. Kalau ini terjadi, maka ya dari harta yang dibagi tersebut itu tetap dikeluarkan bahagian dari utang piutang. Ya tetap dibagi, diambil dari harta yang sudah dibagi tadi sesuai dengan takaran. Sesuai dengan takaran bagian masing-masing ahli waris diambil ya untuk melunasi utang dari si mayit yang telah wafat tadi. Nah, hal ini bapaknya. Iya. Namun misalnya si bapaknya tidak meninggalkan ya harta sama sekali dan hanya utang. Ya, tidak meninggalkan sama sekali kecuali utang. Maka yang wajib melunasi utangnya adalah anak-anaknya, si ahli waris tadi. Ya, kecuali apabila si pemberi utang ini kecuali apabila si pemberi utang ini memberikan kelapangan. Ya, memberikan kelapangan. Jikalau tidak, maka utang tersebut haruslah tetap dibayarkan oleh si anak. Dan jika si anak mangkir dari pembayaran utang, dikhawatirkan ini masuk dalam kategori bukan melanggar atau tidak sejalan dengan perbuatan ihsan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wabil walidaini ihsana." Perbuatan ihsan kepada kedua orang tua di saat orang tua telah wafat, salah satu diantaranya dengan melunasi ya membayarkan utang piutang dari orang tua dia tersebut. Iya. Dan jika demikian maknanya berarti dikhawatirkan juga apabila si anak ini dengan sengaja mengabaikan kewajiban dan membiarkan orang tuanya ya diazab karena hutang tersebut, sementara dia mampu untuk membantu orang tua dia, kita khawatirkan ini masuk dalam kategori ya uquq al-walidain. Apabila si anak ini yang sengaja mengabaikan kewajiban tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam bis-shawab. Ya, Ustaz, nampaknya Abu Zur'ah Satria Erlangga terputus dari sambungan teleponnya. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Masih bisa, Ustaz? Ya, terakhir ya. Ya, Ustaz, dari Dika di Cirebon, Ustaz. Ustaz, apakah menjadi kewajiban bagi kita untuk segera melakukan salam seketika setelah imam salam dalam sholat berjamaah meskipun kita masih ingin berdoa, ataukah kita boleh meneruskan doa meskipun imam telah salam? Ya, silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hadis yang sahih tentang pengajaran sholat Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan tentang kedudukan imam. Wa innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Bahwa imam ini ya diadakan, diangkat untuk diikuti. Maknanya diikuti bahwa setiap gerakan-gerakan yang zahir, gerakan-gerakan yang tampak dari gerakan imam itu diikuti segera oleh makmum. Ya, disebutkan pada hadis tersebut wa idza kabbara fakabbiru. Ya, apabila imam bertakbir fakabbiru, maka segeralah kalian bertakbir. Kalimatul fa ini menunjukkan adanya al-mualah, tertib dan al-mualah. Ini maknanya tertib dan mualah, ini dilakukan beriringan setelah imam dahulu dan dilakukan segera. Ya, segera dan tidak diakhirkan. Tidak diakhirkan dari gerakan imam. Ya, kecuali tentunya apabila ini kaitannya dengan hal-hal yang wajib pada amalan salat. Misalnya apabila dalam kondisi tasyahud akhir, ya, imam lebih cepat membaca tasyahud hingga dia salam, sementara makmum belum menuntaskan tasyahud, maka sebaiknya makmum menyegerakan membaca tasyahud. Membaca tasyahud. Baru setelah itu dia salam dan mengikuti imam. Adapun memperbanyak doa sehingga dia terlambat atau terdapat jeda waktu yang sangat lama, lebih lama, ya, yang agak lama, ya, dari salam imam, ini bukan perbuatan yang terpuji. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat dia dan tidak sampai menggugurkan amal sholat jamaah. Cuma ini menjadi sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam dan amalan ya para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mana mereka bersegera mengikuti gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat salat. Ya. Ya seperti itu. Baik, wallahu taala a'lam. Ya, baiklah. Ustaz, jazakallahu khairan atas pertemuan hari ini yang telah dilewati. Mungkin sekian dulu dari acara kami hari ini. Bagi para pendengar yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, insyaallah coba ditanyakan lagi untuk hari esok. Jadi demikian dulu sampai hari ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Wa iyyakum. Baik, kami tutup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.